melihat Khalil bin Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam tidurku, artinya bermimpi. Ali bin Nasr ini bermimpi bertemu dengan Imam Khalil bin Ahmad. Lalu aku berkata di dalam hatiku, aku tidak melihat seseorang yang lebih bijak daripadanya Imam Khalil. Maka aku pun terus bertanya kepadanya, bagaimana Allah telah membalas segala amalanmu? Khalil sudah wafat. Ada orang yang bermimpi, dalam mimpi itu bertanya kepada Khalil, bagaimana Allah membalas segala amalanmu? Lalu Khalil menjawab, bukankah engkau telah melihat keadaanku sekarang ini? Maka sebenarnya tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada perkataan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi ujar Khalil bahwa ucapan yang pernah diucapkan di dalam dunia berupa kalimat thayyibah ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam riwayat lain Ali bin Nasr berkata, aku bermimpi dengan Al-Khalil bin Ahmad. Lalu aku bertanya kepadanya, apa yang dibalas oleh Allah dengan amalan engkau? Khalil menjawab, Allah Ta'ala telah mengampuni aku. Terus aku bertanya lagi, dengan sebab apa engkau mendapat pengampunan Allah Ta'ala itu? Khalil menjawab, ialah dengan sebab perkataan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu aku bertanya lagi dalam mimpi itu, bagaimana engkau mendapati ilmu engkau? Yaitulah ilmu al-arud. Karena Khalil ini terkenal dengan keahliannya ilmu arud, ilmu kaidah syair Arab dan ilmu sastra Arab. Khalil menjawab, aku dapati semuanya itu laksana habu yang berterbangan. Artinya apa? Sedikit faidahnya, sedikit manfaatnya. Ilmu-ilmu seperti ilmu arud, ilmu timbang menimbang syair, ilmu tentang sastra Arab, nah itu di akhirat kelak laksana debu yang berterbangan. Dan telah bersyair oleh Hilal ibnul Ala menasihati dirinya sendiri, saya bela lisanun kana yu'ribu lafzahu fayalaitahu fi waqfatil ardi yaslamu wa ma yanfa'ul i'rabu illam yakun tuqa wa ma darradat taqwa lisanun mu'jimu. Artinya, selagi akan binasa lidah yang fasih ucapannya. Orang yang dalam dunia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Arab, bisa macam-macam bahasa, itu semuanya akan binasa. Artinya kada akan mendatangkan faidah, kada akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Alangkah untungnya jikalau ia dapat selamat di padang mahsyar. Sebenarnya kepasihan lidah belum dapat memberi manfaat jikalau ia tidak disertai dengan takwa. Walaupun fasih bahasa Arabnya,
walaupun hebat bahasa Arabnya, itu di akhirat kada ada manfaatnya kalau kada disertai dengan takwa. Dan orang yang bertakwa akan selamat walaupun lidahnya tidak fasih berbahasa Arab. Artinya walaupun dalam dunia ini kada pandai berbahasa Arab, walaupun dalam dunia kada pandai berbahasa macam-macam, tapi orangnya takwa kepada Allah, nah itulah yang menyelamatkan dia di akhirat kelak itu. Jadi artinya bahwa segala ilmu yang kita pelajari, baik ilmu nahu, baik ilmu saraf, baik ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu apapun yang kita pelajari di dalam dunia ini, itu adalah laksana debu yang berterbangan di akhirat. Yang memberi manfaat kita di akhirat daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang mana kita bisa mengamalkannya. Itu yang memberi manfaat. Kita belajar kitab tasawuf umpamanya berpuluh-puluh biji, itu laksana debu yang berterbangan. Nah, yang mana kita bisa mengamalkan daripada ilmu itu, nah itulah yang kita ambil manfaat di akhirat. Itulah yang dapat ganjarannya di akhirat itu. Ilmu nahu supaya bisa membarisi, ilmu nahu supaya bisa membaca kitab, ilmu saraf supaya bisa membaca kitab. Itu kada ada ganjarannya di akhirat, seperti debu. Kecuali ilmu nahu, ilmu saraf yang kita pelajari itu sehingga kita bisa membaca kitab pada berbaris, kitab gundul, lalu kita amalkan ilmu itu. Nah, hanya bermanfaat, hanya ada ganjaran yang kita dapati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Khalil tadi, beliau ahli syair, ahli sastra, tapi pahala ganjaran yang beliau dapati di sisi Allah adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah sebab beliau banyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu bukti bahwa pengamalan. Di kitab kita banyak mendapat hadis, perkataan para wali, perkataan para ulama, misalnya dalam kitab bahwa baik membaca ini, baik membaca itu, bagus membaca ini, kita pelajari, itu kada akan ada manfaatnya di akhirat. Kalau ada manfaat juga sedikit, seperti debu, sedikit manfaatnya. Tapi bila pelajaran itu kita amalkan, nah itu yang mendatangkan manfaat. Misal di kitab jar Nabi, baca ini, bila kita baca ini maka itu laksana menanam satu pohon di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kita amalkan sehari, misal 5 kali, sehari 10 kali. Nah, yang kita amalkan itulah yang mendatangkan manfaat di akhirat. Yang kita pelajari tadi belum mendatangkan manfaat. Kalau ada manfaat hanya sedikit. Membaca la haula wala quwata illa billah itu bagus dalam kitab yang kita pelajari. Nah, itu di akhirat belum ada manfaatnya. Begitu kita amalkan, wiridkan 100 hari, misal la haula wala quwata illa billah 100 kali, setiap hari 100 kali. Nah, itu hanya ada manfaatnya di akhirat. Jadi pada artinya ilmu atau bahasa yang kita pelajari itu mendapat ganjaran bila mana kita bisa mengamalkan. Bab kelima, pasal pertama pada menyatakan karamat para wali dan keistimewaan mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah
dzalika huwal fawzul azim. Surah Yunus. Maksudnya perhatian. Ala jar Tuhan, perhatian. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada takut dan tidak ada kesusahan bagi mereka. Maksudnya adalah di akhirat. Di akhirat orang-orang wali itu kada menemui kesusahan dan kada merasakan rasa takut. Mereka orang wali tadi ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam hidup di dunia ini dan di negeri akhirat. Jadi orang-orang wali itu mereka sudah dapat kabar gembira dari Allah begitu hendak wafat. Begitu hendak wafat mereka sudah diberi kabar gembira oleh Allah. Tidak ada gantian bagi kalimat Allah, artinya keputusan Allah itu kada bisa dirubah diganti. Dan yang demikian itu sebenarnya keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang menjadi waliullah itu. Orang yang wali, orang yang jadi kekasih Allah itu bisa diberi Allah karamat. Bisa diberi Allah karamat, namun kada pasti. Artinya kada selalu setiap orang wali itu ada karamat, kada mesti. Orang-orang wali itu biasanya ada diberi Allah karamat. Karamat apa yang bisa diberi Allah itu? Karamat hal-hal yang menyalahi adat. Menyalahi adat. Hal-hal yang menyalahi adat itu apabila terjadi pada diri orang yang takwa kepada Allah, maka itu disebut ngarannya adalah karamat. Karamat. Dalil karamat pada akal dan nakal. Nakal artinya Quran dan hadis. Ketahuilah olehmu bahwasanya mazhab ahlu sunnah wal jamaah ialah mengisbatkan, menetapkan artinya karamat bagi wali-wali, dan bahwasanya karamat itu wujud yang berterusan dari masa ke masa, dan telah datang pada menyatakan yang demikian itu dalil akal dan dalil nakal. Pokoknya siapa jua pun yang menjadi waliullah itu biasanya diberi Allah karamat sejak zaman dahulu kala sampai hari kiamat, terus menerus. Adapun dalil akal, maka karamat itu adalah sesuatu yang mungkin adanya, dan berlakunya karamat itu pula tidak membawa kepada menolak salah satu daripada asas-asas akidah. Kan akidah kita apa? Bahwa yang memberi bekas itu hanya Allah semata. Yang lain dari Allah itu kada berdaya upaya untuk menciptakan sesuatu, untuk meniadakan sesuatu. Selain Allah itu kada ada. Itu i'tikad, itu akidah dalam hati kita. Nang kada boleh tergisir sedikit pun dari itu. Jadi wajib dalam hati kita meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan meniadakan yang ada menjadi tiada. Itu tidak ada yang bisa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik, hingga situ, kada bisa ditambah lagi.
Maka wajiblah kita mensifatkan Allah Ta'ala dengan berkuasa mewujudkan karamat tersebut, dan apa-apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala maka ia adalah satu perkara yang harus terjadi. Kayak apa punya ada orang wali bakaramat, ayam nang mati jadi hidup. Nah, itu kadang melepaskan dari akidah kita bahwa yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebab si wali tadi. Jadi jangan sampai ada i'tikad kita menyatakan bahwa si wali itu yang bisa menghidupkan. Nah, itu kita jadi menyekutukan Allah, jadi mensyarikatkan Allah. Macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani makan ayam dimakan, habis kumpulkan sidin tulangnya, terkumpul tulang ayam hidup, ya sidin babulik ayamnya hidup. Nah, itu ngarannya karamat para wali. Bukan Abdul Qadir Al-Jilani yang menghidupkan itu. Yang menghidupkan ayam itu tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kada boleh bergisir daripada akidah. Adapun perkara Syekh Abdul Qadir Jilani itu hanyalah sebab Allah menghidupkan tadi melalui Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun dalil nakal, maka banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkannya karamat itu. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala yang berkenaan dengan kisah Siti Maryam, yaitu firman Allah Ta'ala, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maksudnya, guyangkanlah ulihmu wahai Maryam akan batang pohon kurma itu, niscaya akan berguguran untukmu buah-buah rutab, buah tamar yang masih basah yang telah dipetikkan. Menurut cerita, Maryam ini melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma. Pohon kurmanya kering, kada sedang berbuah. Begitu habis melahirkan Nabi Isa, tentu tubuh Siti Maryam itu lemah, orang yang beranak. Allah menyuruh Maryam coba guyang batang pohon kurma itu. Guyang, kisahnya mengguyang aja. Pada kau mengguyang batang kurma itu, kayak apa kuatnya tenaga mengguyang batang kurma itu, kada kau diguyang. Cuma kisahnya, guyanglah batang pohon kurma itu, niscaya guguran. Nah, di situ buah rutab, buah kurma nang separuh masak separuh mantah. Dipegang oleh Maryam pohon kurma tadi, maka guguranlah pohon kurma tadi, buahnya rutab. Nah, ini karamat yang diberikan Allah kepada Siti Maryam. Pohon kurma nang kada berbuah, nang sedang karing, begitu dipegang oleh Maryam, guguran di situ rutab. Rutab tadi kurma nang separuh masak separuh mantah itu. Kenapa guguran rutab? Kada kurma nang bujur, kada kurma nang masak sebagian. Nah, karena ujar para ulama tafsir mengatakan bahwa orang yang imbah melahirkan itu, orang yang imbah beranak itu paling bagus makan rutab itu. Makanya Siti Maryam begitu melahirkan, Allah suruh mengguyang pohon kurma tadi, guguran rutab itu. Nah, ini kisah satu yang kita ambil faidah bahwa itu adalah karamat. Pohon kurma nang kada ada buahnya, begitu Maryam pegang, guguran. Yang kedua yang dapat diambil dalam kisah ini, bahwa di situ Allah menyuruh Maryam berusaha, menyuruh Maryam berusaha. Usahanya apa? Suruh mengguyang pohon kurma.
Padahal Allah tuh bisa aja mendatangkan kurma blak langsung satalam di higa Siti Maryam, bisa aja Tuhan. Mampu Tuhan mendatangkan kurma tanpa mengguyang pohon kurma itu. Tapi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ada rezeki itu yang kadang-kadang diusahai. Ada kadang-kadang rezeki itu yang datangnya melalui usaha, seperti Siti Maryam ini. Nah, Siti Maryam sedang mengguyang pohon kurma dulu hanya guguran rutapnya tadi. Nah, kayak itu juga Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada manusia. Ada ilmu itu yang diberikan Allah manusia melalui usaha, melalui belajar, melalui mendabit, melalui mutalaah, melalui muzakarah, dapat ilmu. Padahal Allah bisa mendatangkan kita ilmu tanpa belajar. Allah bisa mendatangkan ilmu kepada kita tanpa mesti mutalaah, tanpa muzakarah, tanpa mendabit. Tapi nyatanya banyak ilmu-ilmu yang didapat melalui usaha belajar tadi. Nah, sama kisah Siti Maryam ini. Dan berkata Abul Ma'ali Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala, dan adalah ijma' ulama, sepakat seluruh ulama mengatakan bahwasanya Siti Maryam itu bukan seorang nabi. Maryam itu bukan nabi, karena nabi itu mesti zakarun, nabi itu mesti laki-laki. Maryam itu kada mau nabi. Maryam itu bukan nabi. Dan begitu pula berkata ulama-ulama yang lain, bahkan Siti Maryam itu hanyalah seorang waliyah siddiqah, seorang wali kekasih Allah yang sangat bersifat kebenaran, seperti yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Nah, berarti apa yang dialami oleh Maryam ini adalah merupakan karamat, bukan mukjizat. Karena Maryam kada nabi. Jaka nabi itu mukjizat ngarannya. Dalil Quran. Ini menyalahi adat bahwa pohon kurma nang kering, pohon kurma nang kada berbuah, begitu dipegang sambil diguyang-guyang oleh Maryam, tiba-tiba guguran buah kurma. Padahal dulunya kada ada buahnya, kering. Nah, ini kan karamat yang menyalahi adat. Padahal Maryam bukan nabi, berarti itu adalah karamat ngarannya. Jadi karamat itu jelas itu ada, diberikan Allah kepada orang-orang tertentu daripada hamba-hambanya. Orang yang mengingkari karamat berarti mengingkari Al-Quran. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maksudnya, apabila masuk Nabi Zakaria alaihi salam ke dalam mihrab, tempat ibadah Siti Maryam, beliau senantiasa mendapatkan di sisi Siti Maryam itu akan bermacam-macam rezeki, bermacam-macam makanan. Lalu Nabi Zakaria bertanya, dari mana engkau mendapatkan rezeki ini? Siti Maryam menjawab, ia sebenarnya datang dari sisi Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak diperhitungkan. Nah, Maryam ini seorang perempuan dipelihara oleh Nabi Zakaria di masjid, didiamkan Maryam ini di sebuah kamar. Kamarnya dikunci mulai luar oleh Zakaria, sehingga Maryam kada bisa keluar dari kamar itu, dan orang pun kada bisa masuk. Begitu Nabi Zakaria masuk ke kamar itu, lengkap ada makanan, segala macam makanan minuman.
Isuk masuk dalam Nabi Zakaria, lengkap ada makanan minuman. Nabi Zakaria bingung. Ujar Nabi Zakaria, "Ya Maryam, anna laki haza." Wahai Maryam, datang di mana makanan ini? Maka lawangnya dikunci. Kuncinya aku mengikutinya. Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Makanan itu datang dari Allah. Nah, makanan datang dari Allah. Ini contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karamat kepada Maryam ini. Satu. Yang kedua, di sini adalah contoh pelajaran bahwa Allah bisa mendatangkan rezeki kepada Maryam tanpa ada sebab dari Maryam. Kalau ada sebab, yang tadi kan Nabi Maryam disuruh mengguyang pohon kurma, hanya guguran kurmanya. Nah, tadi kisah Nabi Maryam disuruh Tuhan mengguyang pohon kurma, hanya guguran kurmanya. Itu menunjukkan bahwa Allah menjelaskan bahwa rezeki itu ada yang datang kepada kita melalui sebab. Tapi Allah bisa, sangat bisa mendatangkan rezeki kepada kita tanpa sebab. Tanpa sebab yang kita ketahui, tanpa sebab yang kita kerjakan. Contohnya Maryam di dalam mihrab. Setiap hari ada makanan, setiap hari siapa nama matahari kada kelihatan orangnya, kada tahu. Pokoknya ada makanan sudah siap untuk dimakan. Nah, jadi di sini Allah membuktikan kepada kita bahwa Allah itu bisa mendatangkan rezeki kepada kita tanpa sebab yang kita usahai. Supaya kita jangan berpegang kepada sebab. Nah, jangan berpikir bahwa mau kada bersebab di mana datang makanan. Jangan berpikir itu. Allah tuh bisa. Walaupun kita guring, bangun ada nasi dihiga, bisa. Nah, siapa nang masaki kada tahu, siapa nang maantar kada tahu. Begitu bangun guring ada minuman, ada makanan, seperti Siti Maryam. Nah, tapi Allah bisa juga mendatangkan rezeki kepada kita melalui sebab gerakan kita, macam mengguyang pohon kurma tadi. Maksudnya apabila masuk Nabi Zakaria alaihi salam ke dalam mihrab tempat ibadah Siti Maryam, beliau senantiasa mendapatkan di sisi Siti Maryam itu akan bermacam-macam rezeki. Lalu Nabi Zakaria bertanya, dari mana engkau mendapatkan rezeki ini? Siti Maryam menjawab, ia sebenarnya datang dari sisi Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak diperhitungkan. Kalau dikira-kira ada rezeki yang datang kepada kita melalui amalia, ada rezeki yang datang kepada kita melalui ilmu, ada rezeki yang datang kepada kita melalui kerja. Orang mengamalkan misalnya 1000 kali sehari, la haula wala quwata illa billah. Ini orang datang mengantuk lawang, mencari duit, mencari makanan. Ada orang menang dengan ilmu, begitu mengajar ke situ kamari dapat duit, dapat rezeki. Ada orang yang mengikuti cangkul, nah, 10 meter segi 4 mencangkul hanya dapat 50.000. Ada orang yang bersubuhan turun ke hutan menuri hanya dapat rezeki. Nah, macam-macam Allah menurunkan rezeki itu dengan sebab-sebab yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala berkenaan dengan kisah sahabat Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mau memindahkan istana Siti Balqis dari negeri Sabah ke hadapannya. Istana hendak dipindah, hendak memindah istana di negeri yang jauh. Ujar Nabi Sulaiman, wahai umatku, wahai jin, wahai angin, wahai macam-macam, aku hendak memindah istana Balqis itu, dipindah ke tempatku ini. Siapa yang bisa kau memindah? Ada yang kau memindah sekian lawasnya yang suntung, ada yang kau memindah
sehari semalaman hanya kawa tuntung. Itu sudah hebat. Istana di negeri lain, ibarat di sini di Malaysia misalnya anaknya, di sana ada istana, dipindah ke Surabaya sini. Nah, istana tuh diangkat, ngaran istana kan harus istana. Siapa nangka wajar Nabi Sulaiman memindahkan istana Balqis itu ke tempatku ini? Ada sahabat Nabi Sulaiman yang bernama Asap. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Saya akan dapat membawanya ke hadapanmu sebelum kembali kepadamu kelipan matamu. Ujar si Asap, wahai Sulaiman, aku bisa mencabut istana itu membawa ke sini sebelum matamu kembali berkedip. Kayak pembayangkan cepatnya kayak apa? Kita ini mata nih kan berapa jam buncilak pulang, ada sudah istana di muka sini. Jadi, ternyata si Asap ini yang paling cepat, yang lain-lain gak ditahan kayak itu. Si Asap ini kawa mengangkat istana dari negeri Sabah ke tempatnya Sulaiman sekejap mata. Dan berkata para ulama, sahabat Nabi Sulaiman alaihi salam itu bukan seorang nabi, kada nabi, cuma orang ahli ibadah, orang ahli takwa kepada Allah. Nah, ini ngarannya adalah karamat wali ngarannya. Dan di antara dalil sabitnya karamat wali-wali seperti apa yang dikemukakan oleh Imamul Haramain ialah kisah ibu Nabi Musa alaihi salam. Manakala Imam Abul Qasim Al-Qushairi pula menyebutkan kisah Dzulkarnain sebagai contoh karamat wali, dan juga kisah Sayyidina Khidir alaihi salam bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Sayyidina Khidir itu bukan nabi, beliau hanyalah seorang wali saja, ujar Imam Qushairi. Amun mama Nabi Musa bujur itu kada nabi, Dzulkarnain itu kada nabi juga, tapi punya karamat. Nah, kalau Nabi Khidir ini khilaf ulama. Qushairi mengatakan bukan nabi, wali aja Nabi Khidir itu. Tetapi pendapat Imam Qushairi ini menyalahi pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Mereka mengatakan bahwasanya Sayyidina Khidir itu adalah nabi. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya beliau juga seorang rasul. Dan ada pula yang berkata bahwasanya beliau hanya seorang wali saja. Dan ada pula yang berpendapat bahwasanya beliau adalah seorang malaikat. Dan sebenarnya telah saya sebutkan khilaf ulama itu dengan panjang lebar dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat dan dalam kitab Syarah Muhadzab. Nabi Khidir melihat ada sebuah gedung miring, hendak rubuh. Miring, rubuh. Lalu Nabi Khidir hanya mengisyarat dengan tangan. Tangan mengisyarat. Oh, gedung tadi mengiringi. Tangan. Sampai tangan sidin cagat, gedung tadi cagat juga. Nah, itu kan karamat ngarannya. Adilah orang kayak itu kawa. Maulah adat nang kayak itu. Kada kawa, nah itu karamat. Dan di antara dalil yang menunjukkan sabitnya karamat wali-wali itu ialah apa yang disebutkan di dalam Quran Al-Karim yang menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dalam Quran itu ada kisahnya, berapa ratus tahun guring di guha. Bangun guring masih utuh. Kada ada nang kurang. Bang awaknya rusak kada. Kita orang garing aja misalnya berabah, kada kebabah apalagi bertahun-tahun berabah, belakangnya bisa hancur, bisa lawan daun dipasangi karena belakangnya buruk. Kita nih berabah kada angkatan ditilang bertahun-tahun,
belakang kita ini hancur, kulit kita rusak. Nah, Ashabul Kahfi ini ratusan tahun guring dalam gua itu. Nah, itu kan bangun dalam keadaan sihat walafiat, ada kurang suatu apa, itu karamat. Dan apa-apa yang terkandung di dalam cerita mereka itu daripada perkara-perkara yang ganjil. Imamul Haramain rahimahullah ta'ala dan juga para ulama yang lain ada berkata, padahal mereka itu Ashabul Kahfi bukan dari golongan Nabi dengan ijma ulama. Ashabul Kahfi orang yang 7 orang itu bukan Nabi, itu mereka hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lari ke dalam gua untuk mempertahankan imannya daripada ancaman dan bujukan raja kafir pada waktu itu. Jadi hasilnya bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa kepada Allah, mereka yang sudah jadi kekasih Allah, itu bisa diberi Allah karamat, bisa diberi Allah hal-hal yang di luar daripada adat kebiasaan kita, dan kita wajib percaya itu karena diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim dan diterangkan pula oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.